Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Masih tetap semangat kan pagi ini? Alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk bertemu secara virtual. Jadi kita belajar secara virtual mengenai bidang studi produk kreatif kewirausahaan. Doa ibu semoga kalian selalu sehat walafiat, tidak ada alangan satu apapun, sehingga pagi hari ini kita bisa belajar dengan suasana yang lebih menyenangkan lagi. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai ya anak-anak. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai KD 3.1.2, yaitu memberi contoh sikap dan perilakunya wirausaha. Yang kemarin kan menganalisa sikap dan perilaku, jadi kayak apa. Tapi sekarang pada pagi hari ini kita pada KD 3.1.2, yaitu memberi contoh sikap dan perilakunya wirausaha dengan keterampilannya mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. Jadi itu. Tapi sebelumnya yang akan kita bahas adalah yang pertama, kemarin sudah pengertiannya yang seperti itu. Sekarang adalah sasaran kewirausahaan. Sasarannya siapa bidang kewirausahaan nanti? Yang pertama adalah instansi pemerintah, pelaku ekonomi, dan generasi muda. Yang generasi muda itu adalah seperti kamu ini, termasuk generasi muda. Asas kewirausahaan: kemampuan bekerja secara tekun, teliti, dan produktif. Kemampuan berkarya dengan mandiri, menciptakan etika bisnis yang sehat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan secara sistematis, termasuk keberanian menanggung resiko manfaatnya. Yaitu kemarin sudah saya singgung, jadi kewirausahaan itu, wirausaha itu bermanfaat. Yang pertama, mengurangi pengangguran sebagai generator pembangunan. Jadi generator itu penggeraknya pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia, sebagai sauri tauladannya di masyarakat. Jadi kalau kamu menjadi wirausaha yang sukses, akan menjadi contoh orang-orang yang sukses yang ada di masyarakat sekitar tempat tinggalmu. Jadi kamu akan istilahnya diberi penghargaan lah oleh masyarakat. Mendidik masyarakat untuk hemat dan efisien. Jadi sehingga dengan wirausaha masyarakat itu diharapkan tidak terlalu boros. Yang kelima adalah proses kewirausahaan. Personel. Faktor personil yang menjadi pendorong wirausaha adalah komitmen atau minat yang tinggi, keberanian menanggung resiko, tidak puas dengan pekerjaannya sendiri, dan tidak ada pekerjaan lain. Faktor usia. Faktor personal yang mendorongnya adalah komitmen tinggi, adanya visi misi, adanya manajer pelaksanaan sebagai tangan kanannya. Faktor pendorong ini sikap. Lah sekarang tibalah saatnya pada sikap dan perilakunya wirausaha. Sikapnya, jadi nanti kalau kamu menjadi seorang wirausaha itu hendaknya kamu mempunyai sikap yang pertama, mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif, yang sudah saya jelaskan di minggu yang lalu tadi. Minggu yang kemarin itu adalah tentang kreativitas dan inovasi, sehingga seorang wirausaha kalau berkreatif, berinovasi, tidak akan ketinggalan dengan apapun. Jadi dia pasti akan update, selalu mengikuti perkembangan. Mampu bekerja tekun, jadi harus tekun, teliti, dan produktif. Jadi tekun, teliti, barang sekecil pun kalau kita itu masih jadi wirausaha harus diopeni istilahnya. Jadi jangan terlalu brah-breh, jangan terlalu boros.
Itu adalah kuncinya seorang wirausaha. Jadi tekun, teliti, hati-hati, dan selalu produktif. Yang ketiga, mampu bekerja berlandaskan etika bisnis yang sehat. Jadi etika bisnis yang sehat itu berbisnislah yang sehat. Jangan misalnya kok sebelah itu laris, jangan-jangan itu pakai ilmu ini, ilmu jangan. Jadi kita harus berpikir yang positif. Jadi insya Allah kalau semuanya itu dilakukan dengan niat, maka semua pekerjaan pasti akan selesai tepat waktu dan hasilnya pasti akan lebih baik. Yang keempat, mampu bekerja dengan semangat kemandirian. Jadi selalu berkarya, dan berkarya. Yang kelima, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani menanggung resiko. Jadi bisa memecahkan masalah, setelah masalah terpisahkan bisa mengambil keputusan dan berani menanggung resiko, karena cuma ada dua kemungkinan seorang wirausaha itu. Yang pertama adalah sukses dan yang kedua adalah rugi. Jadi kita harus berani mengambilnya apapun yang terjadi. Tapi insya Allah kalau semuanya itu dilakukan dengan tekun, teliti, hati-hati, kreatif, inovatif, semangat bekerja, semuanya pasti bisa dilewati. Resiko itu nanti ada dua, resiko kecil dan yang besar. Wirausaha tidak boleh mengambil resiko yang besar, tapi pilihlah resiko yang kecil dahulu. Itu adalah sikapnya seorang wirausaha. Perilakunya sekarang. Yang kedua, perilaku wirausaha. Perilakunya ada dua. Yang pertama adalah memiliki rasa percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, mengambil resiko. Yang pertama adalah memiliki rasa percaya diri. Hendaknya seorang wirausaha itu teguh pendiriannya, ora iso diubah-ubah, jadi teguh. Yang kedua, tidak tergantung pada orang lain karena dia harus bisa bekerja sendiri. Berkepribadian yang baik, sopan santun, murah senyum, ramah, itu adalah pribadi-pribadi yang baik, optimis terhadap perjalanan. Jadi kita harus yakin bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu pasti akan mendatangkan keuntungan. Yang kedua ada berorientasi pada tugas dan hasil. Haus akan prestasi, jadi dia selalu pengen berprestasi, dan berprestasi, sehingga dia akan berinovatif, berkarya, dan berkarya. Berorientasi pada laba, karena itu tadi wirausaha itu tidak ada artinya kalau dia tidak memperoleh laba. Jadi berproduktivitas tadi, berkreatif, berinovatif, ya inovasinya itu akan mendatangkan keuntungan atau laba atau hasil. Jadi tujuannya seorang membuka usaha itu ya itu tadi, pasti akan mendatangkan keuntungan. Jadi harus untung. Piye carane ben iso untung? Makanya berbagai macam cara dilakukan. Misalnya berinovasi, berkreatif, sudah ada barang tapi dirubah, diganti, ditambah iki. Misalnya kayak roti, yang donat, biasanya donat itu toppingnya cuma gula putih, kalau zaman dulu. Sekarang ada topping yang coklat, ada topping keju, dan lain sebagainya. Jadi itu akan lebih menambah konsumen untuk pengen membeli, sehingga wirausaha itu akan mendatangkan keuntungan, ketekunan dan ketabahan. Jadi harus tekun, harus tabah apapun yang terjadi. Kalau rugi ya bagaimana caranya usaha itu ben ora rugi? Misalnya dengan meneliti, menganalisa faktor apa toh yang mendatangkan kerugian bagi saya. Jadi harus diteliti kembali sehingga akan ketemu permasalahannya. Sehingga kalau memang ruginya misalnya aku kurang berinovasi, jadi kita harus juga berinovasi mengikuti tren-tren yang sekarang digemari oleh para konsumen. Mempunyai dorongan kuat, motivasi tinggi. Motivasi itu untuk bekerja lebih keras. Dorongan. Berani mengambil resiko, energik dan berinisiatif, kemampuan mengambil risiko, suka pada tantangan. Karena suka pada tantangan, maka wirausaha selalu kreatif, selalu mencoba dan mencoba.
Keterampilan yang harus dimiliki wirausaha. Jadi keterampilannya ada dua, keterampilan dasar dan keterampilan khusus. Dasar itu yang harus dimiliki, memiliki mental spiritual yang tinggi, memiliki kepribadian unggul, pandai berinisiatif dan pandai berkoordinasi dengan kegiatan usaha. Karena nanti suatu saat pasti akan berhubungan dengan orang lain. Keterampilan dasar yang harus dimiliki, tidak wirausaha itu kudu modalnya wakeh, kudu orang tuanya juga punya usaha, tidak. Jadi cukup memiliki mental, pribadian unggul, pandai berinisiatif, pandai berkoordinasi dengan lainnya, itu saja sudah cukup untuk mempunyai dasar menjadi seorang wirausaha yang terampil dan handal nanti. Yang kedua adalah keterampilan khusus. Keterampilan khusus itu keterampilan konsep, yaitu keterampilan untuk melakukan kegiatan usaha secara menyeluruh berdasarkan konsep yang dibuat. Jadi konsep misalnya buka usaha apa itu. Keterampilan teknik yaitu keterampilan melakukan tekniknya dalam mengelola, misalnya mau buka usaha makanan ya kita harus bisa tuh. Dan keterampilan human skill atau keterampilan bekerja sama dengan orang lain, karena tidak mungkin wirausaha itu berdiri sendiri melakukan pekerjaan sendiri, tapi suatu saat pasti akan membutuhkan orang lain. Jadi harusnya dia itu tadi pandai bergaul, itu tadi adalah contohnya keterampilan bekerja sama, karena suatu saat nanti pasti akan menjadi seorang pimpinan. Gimana pemimpin yang baik? Jadi harus punya pribadi yang unggul yang nanti akan dicontoh oleh anak buahnya tuh. Jadi keterampilan khusus. Dan karakteristik wirausaha. Karakter yang perlu dimiliki wirausaha adalah kerja keras dan disiplin. Jadi harus bekerja keras. Kerja itu keras itu tidak, tapi bekerja bekerja keras. Bekerja keras itu kayak penjual sayur yang dia harus bangun pagi, sementara orang kalau pagi itu tidur kan, masih tidur. Kalau pagi jam 3 dia tidur. Tapi seorang pekerja keras tuh sudah pergi ke pasar untuk mencari barang dagangannya. Kemudian dia harus rela berpanas-panas untuk menjajakan dari satu rumah ke rumah lain. Itu namanya kerja keras. Jadi harus punya memiliki karakter pekerja keras. Sementara kalau siang misalnya orang itu senangnya tidur siang. Jadi kalau wirausaha ya enggak. Daripada tidur siang ya saya gunakan untuk kegiatan yang lainnya yang bermanfaat. Dan disiplin itu tentang waktu. Dia harus bisa membagi waktu. Kapan saya harus bekerja, kapan harus keluarga, kapan harus menghilangkan kelelahan, misalnya rileks dengan berwisata dan lain sebagainya. Mandiri dan realistis, jadi bisa melakukan pekerjaan sendiri. Yang kedua, punya komitmen yang tinggi. Komitmen itu janji pada dirinya bahwa usaha yang dilakukan pasti akan mendatangkan keuntungan. Nah ini yang kelima adalah kreatif dan inovatif, yang sudah saya jelaskan kemarin. Jujur, jadi harus jujur, tidak boleh misalnya jujur itu contohnya apa? Contohnya misalnya aku buka usaha, aku punya produknya misalnya kualitasnya tengah-tengah, tapi diberitahukan kepada konsumen ini loh kualitas yang bagus nomor 1 dan lain sebagainya. Jadi kita ya harus jujur seperti itu. Kalau kualitas jelek ya tuh, kalau kualitasnya sedang ya harus diberitahu. Memiliki jiwa kepemimpinan, jadi punya jiwa kepemimpinan, bisa memimpin nanti. Seorang wirausaha itu suatu saat pasti akan bisa memimpin, karena nanti akan menjadi seorang pimpinan. Berpikir ke depan, jadi berpikir ke depan, jauh ke depan. Bagaimana toh saya buka usaha ini 5 tahun ke depan, bagaimana 10 tahun ke depan, bagaimana. Jadi kita sudah harus mulai memikirkan. Misalnya 10 tahun lagi
saya akan harus melakukan seperti ini, melakukan seperti ini. Itu adalah karakter yang harus dimiliki seorang wirausaha. Jadi di sini nanti ada beberapa karakter wirausaha menurut pendapatnya. Yang pertama ada Big Grab yang ini 10D ini. Nanti silakan trim, desi, finish, door, determination, dedikasi, devaluation, detail, dan lain sebagainya. Nanti silakan dibaca sendiri. Akhirnya sampai di sini saja pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan nanti dilihat-lihat atau diangan-angan, oh karakternya wirausaha itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti saya lanjutkan minggu depan. Saya akhiri sampai di sini. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.